Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai macam situasi yang mengharuskan kita untuk mengambil keputusan. Keputusan yang kita ambil bisa berdampak besar pada hidup kita, baik itu secara positif maupun negatif. Namun, ada beberapa situasi di mana kita sebaiknya tidak langsung mengambil keputusan. Hal ini karena keputusan yang kita ambil dalam situasi tersebut bisa menjadi tidak tepat. Berikut ini adalah beberapa situasi di mana kita sebaiknya tidak langsung mengambil keputusan. 1. Ketika kita sedang emosi. Emosi adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Namun, emosi juga bisa membuat kita bertindak secara impulsif dan tidak rasional. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak mengambil keputusan ketika kita sedang emosi. Saat kita sedang emosi, kita cenderung untuk fokus pada hal-hal negatif. Kita juga cenderung untuk membuat penilaian yang buruk. Hal ini karena emosi dapat mengganggu kemampuan kita untuk berpikir jernih dan rasional. Jika kita mengambil keputusan ketika kita sedang emosi, kita berisiko untuk membuat keputusan yang salah. Keputusan yang salah ini bisa berdampak negatif pada hidup kita, baik itu secara pribadi maupun profesional. Oleh karena itu, jika kita sedang emosi, sebaiknya kita menunda pengambilan keputusan. Berikan diri kita waktu untuk menenangkan diri dan berpikir jernih. Setelah kita merasa lebih tenang, kita bisa kembali untuk membuat keputusan. Berikut adalah beberapa tips untuk menenangkan diri ketika kita sedang emosi. Ambil napas dalam-dalam dan buang napas perlahan. Cobalah untuk fokus pada sesuatu yang positif. Lakukan aktivitas fisik yang menenangkan, seperti berjalan-jalan atau mendengarkan musik. Dengan mengikuti tips-tips ini, kita bisa membantu diri kita untuk menenangkan diri dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. 2. Ketika kita tidak memiliki informasi yang cukup. Sebelum mengambil keputusan, kita perlu memiliki informasi yang cukup untuk memahami situasi yang kita hadapi. Jika kita tidak memiliki informasi yang cukup, kita berisiko untuk membuat keputusan yang salah. Ketika kita tidak memiliki informasi yang cukup, kita cenderung untuk membuat asumsi. Asumsi ini bisa saja tidak akurat dan bisa menyebabkan kita membuat keputusan yang salah. Misalnya, jika kita harus memutuskan apakah akan membeli rumah, kita perlu memiliki informasi tentang kondisi pasar properti, biaya perawatan rumah, dan lokasi rumah tersebut. Jika kita tidak memiliki informasi ini, kita mungkin akan membuat keputusan yang salah, seperti membeli rumah yang terlalu mahal atau terlalu jauh dari tempat kerja kita. Oleh karena itu, jika kita tidak memiliki informasi yang cukup, sebaiknya kita menunda pengambilan keputusan. Berikan diri kita waktu untuk mengumpulkan informasi yang kita butuhkan. Setelah kita memiliki informasi yang cukup, kita bisa kembali untuk membuat keputusan. Berikut adalah beberapa tips untuk mengumpulkan informasi yang kita butuhkan. Lakukan riset online. Bicaralah dengan orang yang berpengalaman di bidang yang terkait. Bacalah buku dan artikel tentang topik yang terkait. Dengan mengikuti tips-tips ini, kita bisa membantu diri kita untuk mengumpulkan informasi yang kita butuhkan untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana. 3. Ketika kita tidak yakin dengan keputusan yang akan kita ambil. Ketika kita tidak yakin dengan keputusan yang akan kita ambil, sebaiknya kita tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Berikan diri kita waktu untuk memikirkannya dengan matang. Ketika kita tidak yakin, kita cenderung untuk membuat keputusan yang impulsif. Keputusan yang impulsif ini bisa saja tidak tepat dan bisa berdampak negatif pada hidup kita. Misalnya, jika kita harus memutuskan apakah akan menerima pekerjaan baru, kita perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti gaji, lokasi, dan tanggung jawab. Jika kita tidak yakin dengan keputusan yang akan kita ambil, kita mungkin akan membuat keputusan yang salah, seperti menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan minat atau kemampuan kita. Oleh karena itu, jika kita tidak yakin dengan keputusan yang akan kita ambil, sebaiknya kita menunda pengambilan keputusan. Berikan diri kita waktu untuk memikirkannya dengan matang. Berikut adalah beberapa tips untuk membantu kita membuat keputusan ketika kita tidak yakin. Buatlah daftar pro dan kontra dari setiap pilihan. Ambil waktu untuk merenung. Dengan mengikuti tips-tips ini,
kita bisa membantu diri kita untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana. Berikut adalah beberapa contoh situasi di mana kita mungkin tidak yakin dengan keputusan yang akan kita ambil. Kita harus memutuskan apakah akan pindah ke kota baru. Kita harus memutuskan apakah akan menikah. Kita harus memutuskan apakah akan memiliki anak. Dalam situasi-situasi ini, penting bagi kita untuk meluangkan waktu untuk memikirkannya dengan matang sebelum membuat keputusan. Sebagai penutup, mari kita rangkum 3 situasi utama yang menuntut pendekatan yang hati-hati ini. Yang pertama, ketika kita sedang emosi. Bayangkan kobaran api amarah, gelombang kesedihan yang menghantam, atau bahkan ledakan kegembiraan yang memuncak. Dalam pusaran emosi yang kuat ini, akal sehat kita rentan tergeser. Kita mungkin melontarkan kata-kata yang menusuk, mengambil tindakan impulsif, atau membuat keputusan yang kita sesali di kemudian hari. Ingatlah, emosi meski kuat, bersifat sementara. Beri diri Anda ruang untuk bernapas, menenangkan diri, dan melihat jernih. Cobalah teknik relaksasi sederhana seperti menarik napas dalam-dalam atau berjalan-jalan. Dengan kepala dingin dan hati yang tenang, Anda akan mampu membuat keputusan yang lebih bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai Anda. Yang kedua, ketika informasi kurang lengkap. Bayangkan berada di tengah kabut tebal tanpa petunjuk arah yang jelas. Begitulah rasanya ketika kita dihadapkan pada keputusan penting tanpa informasi yang cukup. Kita mungkin akan tersesat dalam labirin asumsi, prasangka, dan ketidakpastian, berisiko tersandung pada pilihan yang salah. Kunci di sini adalah kehati-hatian. Luangkan waktu untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang terpercaya. Lakukan riset online, konsultasikan dengan ahli, dan bicaralah dengan orang-orang yang berpengalaman. Semakin banyak informasi yang Anda miliki, semakin jelas peta jalan menuju keputusan yang tepat. Yang ketiga, ketika keraguan menghampiri. Bayangkan berdiri di persimpangan jalan, masing-masing jalur menawarkan pemandangan yang berbeda, namun sama-sama belum pasti. Keraguan, meski tidak nyaman, sebenarnya adalah tanda bahwa kita sedang menimbang dengan seksama. Jangan terburu-buru memilih karena takut ketinggalan. Gunakan keraguan sebagai kesempatan untuk menggali lebih dalam. Telaah kembali pro dan kontra dari setiap pilihan. Bayangkan diri Anda berada di masa depan, menengok kembali keputusan yang Anda ambil hari ini. Apakah Anda akan merasa bangga atau menyesal? Dengan pertimbangan yang matang dan hati yang terbuka, Anda akan menemukan jalan yang tepat meski belum terlihat jelas saat ini. Mengambil keputusan yang bijaksana bukanlah perkara mudah. Ini membutuhkan kesadaran diri, kemampuan mengelola emosi, dan kesediaan untuk menunda kepuasan sesaat demi kebaikan jangka panjang. Dengan mengingat poin-poin penting yang telah kita bahas dan terus melatih kemampuan berpikir kritis dan reflektif, kita semua dapat menjadi pribadi yang semakin bijaksana dalam mengambil keputusan dalam situasi apapun. Semoga perjalanan singkat ini telah memberikan bekal berharga untuk melangkah lebih mantap di dunia yang penuh pilihan. Kendalikan emosi, kumpulkan informasi, tetap tenang, dan langkah demi langkah, kita akan sampai pada keputusan yang tidak hanya tepat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan cita-cita kita yang tertinggi. Sampai jumpa lagi dalam perjalanan berikutnya, semoga langkah Anda senantiasa diiringi oleh cahaya kearifan dan keberanian.